Anda masih menyaksikan berita Semarang bersama saya Rusdi Maulana dan berikut kami hadirkan kembali informasi utama hari ini. Remaja putri berusia 14 tahun di Grobogan diperkosa secara bergilir oleh 5 pria setelah dicekoki minuman keras. Stok kosong harga telur ayam di pasar tradisional Kota Semarang meroket. Puluhan crosser Nasilal uji kelincahan menjajal seri pembuka trial game Dirt di Benteng Vastenburg, Kota Solo. Muhammadiyah kembali membangun rumah sakit PKU di Kota Salatiga. Pembangunan rumah sakit di Jalan Lingkar Salatiga ini menelan dana sebesar 52 miliar rupiah. Peletakan batu pertama jadi awal pembangunan rumah sakit senilai 52 miliar rupiah di kawasan Jalan Lingkar Salatiga, Kelurahan Blotongan, Kecamatan Sidorejo. Rumah sakit yang dibangun Muhammadiyah ini akan didamai AR Fahrudin. Pembangunan rumah sakit ini akan melengkapi fasilitas kesehatan yang telah ada di 35 kabupaten kota di Jawa Tengah. Saat ini ada 53 rumah sakit di bawah naungan Muhammadiyah. Prosesnya dimulai pada September tahun ini dengan tahap awal pembangunan 50 kamar. Diprediksi lamanya proses pembangunan memakan waktu 10 bulan. Nantinya akan ada 3 lantai yang dibangun di lahan seluas 2.700 meter persegi. Terus luas tanah yang kita bangun pertama ini nanti khusus untuk bangunan itu hanya sekitar 2.700 3 lantai, dan luas tanah yang akan ke depan itu sekitar 9.864 meter persegi, dan nanti kita sudah berkomitmen terhadap Pemkot akan memberikan 40% untuk RTH, ruang terbuka hijau. Kesehatan menjadi salah satu bidang yang diperhatikan Muhammadiyah selain pendidikan. Pembangunan rumah sakit jadi cara untuk merealisasi keberadaan Muhammadiyah untuk mendorong masyarakat sehat. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ya, jika diingat 5 Mei 2020, seorang seniman asal Salatiga tutup usia. Ya, Didi Kempot meninggal setelah menggelar penggalangan dana bantuan pandemi COVID-19. Untuk mengenang 3 tahun kepergiannya, sebuah konser pun digelar. Lagu-lagu almarhum dilantunkan, membuat para penonton ambyar seketika. 3 tahun sudah kepergian Bapak Patah Hati atau The Good Father of Broken Heart, Didi Kempot. Seniman dari Persatuan Artis Musik Melayu Dangdut Indonesia dan Himpunan Artis Musik Keroncong Indonesia mengenang sosok almarhum dengan menggelar konser musik campur sari keroncong. Konser yang didukung DPRD Kota Salatiga ini menghadirkan penyanyi lokal hingga nasional. Tak ketinggalan, penyanyi mirip Didi Kempot juga mengisi konser yang bertema Ora Iso Lali. Konser tribut to Didi Kempot juga dihadiri istri Didi Kempot, Yanvelia, serta kedua anak Didi Kempot. Sejumlah lagu kondang Didi Kempot seperti Sewu Kuto, Layang Kangen hingga Pamer Bojo dilantunkan. Ratusan penonton pun ambyar terbawa suasana. Musik Jawa seperti campur sari dan keroncong dilantunkan untuk dilestarikan lewat konser ini. Kalau kita sebagai anak-anak muda sekarang ini, kalau bukan kita yang melestarikan, siapa lagi? Nah, ini masih Didi Kempot kan mengikuti semuanya di lagu Jawa yang tadinya mungkin hanya di sekitar domestik saja, tetapi sekarang sampai ke luar negeri, pokoknya menasional. Jadi panjenengan sebagai generasi muda, ayo cintai budaya Jawa biar semuanya bisa lebih baik. Alhamdulillah dari Kota Salatiga, dari teman-teman Pak dan Hamdi mengadakan tribut untuk apresiasi buat Mas Didi, terima kasih. Dan yang tidak bisa kami lupakan yaitu kegigihan beliau untuk mengurus lagu-lagu Jawa, dan kami saatnya untuk melanjutkan beserta putra-putri beliau untuk melanjutkan jejak beliau. DPRD Kota Salatiga juga memberikan tali asih pada keluarga Didi Kempot dan kenang-kenangan untuk dipajang dalam Museum Mini Didi Kempot di Kota Solo. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga. Ya, bagi Anda penggemar kuliner, jangan lewatkan mie ayam legendaris di Klaten. Mie ini diproduksi secara tradisional dengan cara ditekan memakai kayu di atas meja agar lebih kenyal. Sekilas memang tidak ada yang spesial dari warung mie ayam gerobak biru ini.
Namun siapa sangka, warung mie ayam ini ternyata legendaris karena sudah menjual mie ayam sejak tahun 1985. Jika biasanya penjual mie ayam menggunakan mie keriting yang sudah jadi, di warung ini berbeda. Mie yang digunakan dibuat sendiri dengan cara tradisional. Tepung terigu dan telur diaduk dan diuleni hingga menjadi adonan. Nah, yang berbeda di sini. Adonan mie dipipihkan dengan cara ditekan-tekan dengan kayu sepanjang 2,5 meter di atas meja selama setengah jam. Kayu yang dipilih kuat supaya adonan mie dapat menjadi lebih kenyal dan tidak mudah putus. Iya, ditekan-tekan, dilempar-lempit itu kan bisa pulan gitu, pulan. Jadi ciri khas tersendiri ya Pak? Iya. Kalau yang lainnya kan cuma gitu ngandalkan mesin kan coroannya kurang rata itu loh, tingkat kepulanannya. Bakminya cepat usang, cepat merah-merah. Adonan mie kemudian dipotong menggunakan alat dan dipisahkan per porsi agar lebih mudah dimasak. Tekstur mie yang kenyal dan sensasi kuah ayam dengan bumbu manis gurih membuat mie ayam ini lezat dan siap menggoyang lidah Anda. Minyak kan sini buatan sendiri kan, kalau yang lain kan udah pakai mesin. Tapi gimana teksturnya di sini? Lebih enak, kenyal juga. Lembut, kenyal, enak, empuk. Berarti berbeda dengan warung lain. Selain itu gimana bumbunya? Bumbunya rasa, manis, pas. Seporsi mie ayam dijual seharga Rp8.000 saja. Wah, murah ya! Warung mie ayam di Rejoso, Jogonalan, Kabupaten Klaten ini buka setiap hari dari jam 4 sore sampai habis. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Ya, kita ke informasi lain. Puluhan crosser nasional meramaikan seri pembuka Trial Game Dirt di Benteng Vastenburg, Kota Solo. Sirkuit sempit dengan rintangan yang sulit menjadi tantangan tersendiri bagi para crosser. Berbagai rintangan harus dihadapi 60 crosser dalam kejuaraan seri pembuka Trial Game Dirt di Kota Solo. Hujan deras di lokasi lomba membuat rintangan semakin licin dan menantang. Para peserta pun harus cermat agar mampu melewati lintasan berlumpur. Salah satu crosser mengaku lintasan berlumpur menambah kesulitan. Ditambah lagi waktu persiapan yang mepet jelang kejuaraan sehingga strategi menjadi hal yang penting. Event pertama di tahun 2023, jadi jadwalnya juga keluarnya mungkin baru sebulan, jadi kita persiapannya juga mendadak, apalagi kita pasca momen lebaran, jadi kita sempat break latihan pasca lebaran, jadi setelah lebaran kita baru genjot latihan, jadi dibilang persiapannya cukup mendadak, juga membuat rider kewalahan ya harus atur strategi karena tiba-tiba sore hujan di hari pertama. Ini yang membuat kita harus ganti strategi, terutama di motor kita harus ganti mulai dari ban dan settingan suspensi. Ada 4 kelas dalam kejuaraan Trial Game Dirt kali ini. Kelas campuran open, kelas free for all open, kelas free for all master, and kelas non-unggulan. Juara umum ditentukan lewat akumulasi poin di masing-masing kelas dalam 6 seri. Kelas yang kita lombakan ada 4 kelas. Yang utama ada kelas free for all atau FFA. Itu sifatnya open, semua peserta boleh mengikuti. Kemudian kelas utama kedua campuran open, itu juga sifatnya terbuka, semua peserta baik senior junior bisa bergabung di situ. Di tiap putaran ini ada juara umumnya, kemudian akhir seri besok, terakhir putaran 6 akan ada penobatan juara umum seri FFA maupun juara umum seri campuran open. Yang keluar sebagai juara umum dalam perlombaan ini adalah crosser asal Kediri, Lantian Juan. Ia meraih poin tertinggi di 2 kelas utama, campuran open dan free for all. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Ya, demikian berita Semarang hari ini. Saya Rusdi Maulana mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.